Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, pastinya waktu SMP teman-teman pernah belajar data tunggal, di mana datanya itu disajikan satu persatu, seperti berikut ini. Nah, ini adalah data tunggal karena datanya disajikan satu persatu. Ini contohnya data nilai matematika dari 65 orang siswa. Nah, seandainya jika datanya itu hanya sedikit, misalnya 10 atau 15, itu masih dengan mudah bisa kita sajikan dalam bentuk data tunggal. Tapi, jika datanya banyak seperti ini, terutama lebih dari 30 data, maka sebaiknya datanya kita sajikan dalam bentuk data berkelompok. Nah, sekarang kita coba bandingkan data ini yang disajikan satu persatu dalam bentuk data tunggal dibandingkan dengan data yang disajikan seperti ini. Ini datanya sama, tapi bedanya adalah ini yang satu disajikan satu persatu dengan data tunggal. Kemudian data yang ini sudah dikelompokkan dalam beberapa interval kelas. Nah, jika datanya kita sajikan dalam tabel seperti ini namanya tabel distribusi frekuensi. Ini sudah dikelompokkan dalam beberapa interval kelas atau kelas interval. Jika kita bandingkan data yang masih disajikan satu persatu dengan data yang sudah dikelompokkan dan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, tentunya data yang disajikan dalam tabel ini akan lebih cepat kita mengerti atau lebih cepat untuk kita baca. Beda dengan data yang masih disajikan satu persatu seperti ini. Contohnya, jika kita mau melihat nilai siswa yang paling banyak itu di kisaran berapa, jika datanya masih berbentuk seperti ini, masih dengan data tunggal, kita akan sulit membaca atau mengetahui berapa sih jumlahnya. Nah, jika sudah disajikan dalam tabel ini, akan lebih mudah untuk dibaca dan dimengerti, dan juga memudahkan kita untuk proses analisis data berikutnya. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara menyajikan data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita harus tahu dulu nih unsur-unsur apa saja yang ada pada tabel distribusi frekuensinya. Nah, yang pertama itu ada kelas interval. Kelas interval adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Nah, ini dia yang namanya kelas interval atau interval kelas. Nah, ini ada kelas pertama yaitu 25 sampai 34, kelas kedua 35 sampai 44 dan selanjutnya. Kemudian ada batas kelas, yaitu ada batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah ini adalah batas ujung bawah pada suatu kelas. Nah, yang dinamakan batas bawah itu yang ini, yaitu 25. Misalnya pada contoh kelas 1, batas bawahnya adalah 25. Kemudian batas atas adalah batas ujung atas pada suatu kelas. Nah, ini dia batas atas dari kelas pertama, yaitu 34. Kemudian ada tepi kelas. Nah, tepi kelas ini juga sama, ada dua, yaitu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan ketelitian data. Karena di sini datanya itu adalah data bilangan bulat, maka ketelitian datanya itu 0,5. Maka tepi bawahnya batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian tepi atas yaitu batas atas ditambah ketelitian data. Nah, karena masih sama datanya bilangan bulat, maka ketelitian datanya 0,5. Jadi tepi atasnya itu batas atas ditambah 0,5. Misalnya pada kelas pertama ini, tepi bawahnya adalah 25
dikurangi 0,5, yaitu 24,5. Kemudian tepi atasnya itu 34 ditambah 0,5 sama dengan 34,5. Nah, selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas itu tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. Contohnya tadi di kelas pertama, tepi atasnya 34,5 dan tepi bawahnya 24,5. Jadi 34,5 dikurangi 24,5 sama dengan 10. Selanjutnya ada titik tengah kelas atau XI. XI itu adalah 1/2 dikali batas atas ditambah batas bawah. Nah, pada kelas pertama ini batas atasnya kan 34, batas bawahnya 25. 34 ditambah 25 sama dengan 59. Jadi 1/2 dikali 59 sama dengan 29,5. Selanjutnya, bagaimana cara mengelompokkan data dalam kelas-kelas interval? Yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan jangkauan atau J. Nah, jangkauan ini adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, kemudian yang kedua, menentukan banyak kelas interval atau K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Selanjutnya yang ketiga adalah menentukan panjang kelasnya, yaitu panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas atau K. Nah, mari kita lanjut saja ke latihan menyajikan data dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini ada datanya. Yang pertama kita lakukan udah pastikan menentukan jangkauannya. Kita lihat di sini data terbesarnya adalah 94 dan data terkecilnya adalah 25. Jadi, jangkauannya sama dengan 94 dikurangi 25 sama dengan 69. Selanjutnya kita cari K-nya atau banyaknya kelas. Itu 1 ditambah 3,3 log N. N atau jumlah datanya itu ada 65, jadi log 65. Log 65 itu adalah 1,82. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali 1,82 sama dengan 1 ditambah 6,006 sama dengan 7,006. Bisa kita bulatkan menjadi 7. Kemudian kita cari panjang kelasnya, yaitu jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. 69 dibagi dengan 7 sama dengan 9,8. Kita bulatkan menjadi 10. Nah, ini kita langsung buat pertama interval kelasnya, kemudian torusnya, kemudian frekuensinya. Nah, kita buat intervalnya tadi data terkecilnya 25, berarti 25 sampai dengan panjang kelasnya 10. Bukan 25 ditambah 10 ya, tapi 25 ditambah P-1. Jadi 25 ditambah 9 itu 34. Nah, dan dibuat kelas selanjutnya sampai dengan kelas paling terakhir, yaitu kelas ke-7. Kemudian kita bisa lihat dari datanya ini. 30 itu masuk ke kelas keberapa? Kita lihat 30 masuk ke berarti kelas pertama. Nah, kemudian 25 masuk ke kelas pertama. Selanjutnya 90 masuk ke kelas terakhir. Nah, sampai seterusnya sampai habis. Oke. Nah, sampai hasilnya seperti ini. Kemudian frekuensinya kita lihat dari torusnya ini ada 6, berarti frekuensi 6, 8 dan seterusnya.
Nah, beginilah cara untuk menyajikan data menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, sekian dulu dari saya hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.